maksud dan tujuannya apa ini? Ada tulisan nih di depan nih. Iya. Nah, ini boleh dijelaskan nih. Oke. Universitas Dukun Internasional Nusantara. Ini apa Om ini? Ruangan apa ini? Jadi di sini kadang doa bersama, ya toh, di sini Iya. kadang doa bersama, kadang pengobatan di sini juga. Oh, di sini tuh. Iya. Halo sahabat onlineku semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di sekitaran Gunung Panten di Kabupaten Majalengka. Nah, saya dapat informasi bahwa di sini ada rumah terpencil yang sering didatangi, sering dikunjungi banyak orang. Saya juga penasaran dan hari ini kita akan menuju ke tempat tinggalnya, rumah yang terpencil dekat dengan sungai ini. Nah, kebetulan di sekitar sini jalannya seperti ini ya teman-teman, masih batu campur tanah. Kebetulan untuk menuju ke rumahnya udah deket banget nih. Saya udah sekitar samping rumah tempat tinggalnya, dan saya dapat informasi rumah ini sering didatangi, sering dikunjungi oleh banyak orang. Kira-kira rumah siapa ini? Rumah ini kenapa kok banyak dikunjungi banyak orang? Kebetulan di sekitar rumahnya banyak tanaman jambu yang jambu-jambunya udah ditutupi atau diselimuti sama plastik-plastik ternyata. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang kehidupan selama tinggal di sini. Informasinya sih sejak tahun 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Nanti kita akan ngobrol lebih jelasnya terkait kehidupan di rumah terpencil menyendiri ini. Nih, sekitar rumahnya seperti ini teman-teman. Jadi area kebun jambu dan kebun pisang di sini. Sini mangga ya. Dan di depan ada dua kendaraan, dan sepertinya ini untuk penerangannya pakai tenaga surya ya. Ini kendaraannya. Dan di sini ada tulisan nih, kenapa ini? Ada tulisan Universitas Dukun Internasional Nusantara. Waduh. Dan kita langsung silaturahmi aja. Dan nanti kita akan coba review ya sekitar tempat tinggalnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu juga nih sama pemilik rumah yang terpencil. Assalamualaikum Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Siap. Aduh, ini lagi santai sambil ngopi, sambil menikmati suasana sungai dan juga pegunungan tuh di sana. Oke, sebelum ngobrol lanjut, kita perkenalkan dulu. Saya WK dari Ligung, Majalengka. Ini tuh dengan siapa, Om Hilman. Oh, Om Hilman. Iya. Saya manggilnya Om aja. Ya, terima kasih Om Hilman atas waktunya untuk ngobrol dengan saya. Saya boleh duduk Om di sini? Mangga. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, jadi seperti ini suasananya ya. Ini sungai. Sungai ini langsung dekat dengan ini rumahnya. Oh, ini juga ada ada siapa ini? Kita silaturahmi. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu. Lagi asik banget ini main HP. Oke Pak. Sini. Nah, kita langsung ngobrol aja nih sama Om Hilman yang berada di rumah terpencil dekat dengan aliran sungai. Nama sungainya sungai apa Om? Sungai Cijurei. Sungai Cijurei. Iya. Ini kebetulan air segini gede apa Bu? Kecil? Kecil. Oh, kecil. Besar mah sampai sana. Sampai bambu itu? Iya. Bambu kuning Ya, apa betul. ke atas? Sampai bambu kuning sampai ke atasnya itu ada bekasnya. Oh. Ada bekasnya. Iya. Nah, ini Om Hilman, saya akan dapat informasi ya, di sini tuh ada rumah terpencil. Ini tuh rumah padepokan atau apa Pak? Pak Kalau di Om sini Hilman. Seolah dibilang rumah ya seperti gubuk. Iya. Ya, terus ada yang bilang ya gubuk, ya padepokan, kadang
Pasanggerahan gitu. Pasanggerahan. Pasanggerahan Keramat Surya Alam. Hmm. Ya alhamdulillah, kadang ada saudara yang suka silaturahmi ke sini. Iya. Kadang ada yang suka sharing, kadang ada yang suka sakit ya semacam pengobatan alternatif atau non medis dan medis gitu. Jadi saya mah sebatas syariat. Hakikat hanya Allah yang maha menyembuhkan gitu. Iya. Alhamdulillah resmi ada Pak Klarinya, Iya. COVID, alhamdulillah. Iya. Kebetulan alhamdulillah, berarti saudara dari mana tadi Teh? Kalau saya dari Ligung. Oh alhamdulillah, Iya. terima kasih Iya. atas kunjungannya bisa silaturahmi ke sini. Iya. Semoga kebaikannya menjadi kebaikan yang Allah ridhoi. Amin. Dan nama konten kreatornya apa berarti? Nanti bisa lihat videonya di WK Jurnal Channel. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan menjadi konten yang banyak, Amin. banyak peminatnya, Amin. banyak subscribernya. Amin. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, Amin. di sini maaf, cuman kalau misalkan saya tidak bisa menjamu saudara, ya beginilah keadaannya kalau di sini jauh dari penduduk. Di sini saya gimana ya? Jadi ada kenikmatan tersendiri ketika saya sendiri, terus jauh dari keramaian. Ya alhamdulillah, belajar mengheningkan cipta dekat. Ya belajar dan belajar itu. Nah ini Om Hilman. Om Hilman kan rumah ini cukup terpencil, Iya. berada di pinggir sungai. Kalau sebelumnya emang tetap di sini atau pernah agak di tempat lain, Pak? Dulu sebelah sana ada 1, 2, ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Yang ketiga. Jadi yang pertama sebelah sana Iya. Saung, terus yang kedua sebelah sana, ini yang ketiga. Pindah ke sini tuh bulan Desember, tanggal 14 Desember 2022. 2022. Iya. Alhamdulillah, nggak kerasa. Jadi totalnya nih di sekitar sini tuh udah berapa tahun sampai yang ketiga ini? Dari 2013. 2013, Iya. Sekarang 2026. Iya. Udah hampir 13 tahun. Iya. 13 tahun. Dengan berpindah-pindah berarti ya? Iya, 3 kali pindah sama 3 kali pindah. Ini lebih dekat ke sungai, jadi suasana gimana ya, kalau menurut saya enak, asik buat tapakur. Oh, kalau yang dulu mah jauh ke sungai? Agak jauh. Agak jauh. Kurang lebih 400 meteran dari sini. Iya. Nah, Om Hilman, boleh nggak kita sambil jalan-jalan Oke, nih? siap. Iya. Mangga. Sambil kita lihatkan pemandangan Mangga, di rumah Om Hilman ini, Silakan, teman-teman. silakan. Nah, ini jadi sungai ini adalah Sungai Cijurei. Cijurei. Nah, ini tidak jauh dari sini tempatnya tuh. Iya. Alhamdulillah. Ini tempatnya. Jadi di sini baru sekitar 4 tahun jalan. Iya, 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Nah, Om, saya juga dapat informasi nih bahwa rumah terpencil atau pesanggerahan terpencil ini ternyata sering banyak dikunjungi orang-orang itu. Alhamdulillah, ada yang dari Sulawesi, dari Masya Allah, jauh Medan, banget. dari Kalimantan yang Iya. berobat. Alhamdulillah. Kadang ada yang via telepon, ada yang langsung ke sini. Iya. Ada yang dari Padang, alhamdulillah, dari Kuningan, Cirebon, Sumedang, Bandung, Jakarta, Karawang, Subang, ya insya Allah seluruh NKRI udah ke sini. Udah datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, jagonya besar banget. Kita geser, Om Hilman, coba geser ke sini. Oke. siap. Nah, Mangga, kita mangga, geser ke mangga. sini. Saya melihat ada sebuah apa ya Om Hilman ini namanya nih? Ini jadi tempat bila mana sharing, tempat kita ngobrol, Iya. tempat kita sharing. Terus kadang suka di sini, misalkan ya ada seseorang yang pengen supaya timbul ketenangan diri, Iya. supaya menyatu dengan alam dengan cara tafakur, berserah diri dengan kalimat-kalimat thayyibah yang pendek-pendek yang bisa supaya menyambung dengan rasanya gitu. Oh, iya. Kalau di sini Iya. Kalau mohon maaf ini batu di tengah simbol apa gitu? Oh, simbolnya ini titik koordinat. titik koordinat. Jadi Supaya di hati kita itu nitik hanya Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Jadi jangan sampai ketergantungan kepada makhluk, tetapi ketergantunganlah kepada yang maha menciptakan makhluk. Jadi kirain teh ini teh bukan makam atau petilasan, bukan? Hanya simbol sebagai titik koordinat saja. Supaya kita ketika menjalani hidup ini, Iya. supaya timbul ketenangan, supaya timbul kenikmatan, supaya kita berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah yang maha, terus bersyukur ketika menjalani kehidupan ini gitu. Iya. 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 Nah, satu lagi Om, ini Iya. tempat apa ini? Ini sama
Sama. sama seperti ini. Kadang kan Iya. ada yang suka di sini, ada yang suka di sana. Terserah bebas gitu. Yang penting tadi di sini mah hanya sebatas tempat. Jadi Iya. gimana masing-masingnya. Jadi di sini bukan apa-apa ya. Jadi supaya kita itu ingat kepada Allah yang Maha, terus belajar mendekatkan diri supaya kita dengan Allah yang Maha tidak ada jarak gitu. Jadi di sini nanti yang tapakur duduk atau gimana? Ya ambil yang terbaik, kadang sambil duduk, kadang sambil wiridan. Gimana enaknya? Itu dilakukan siang, malam, Malam, malam. malam. Sampai berapa ini Kadang jam? ada 1 jam, kadang ada 2 jam. Tergantung kemampuan. Iya, tergantung. Kadang kalau pasien misalkan yang sakit mah ya misalkan pengen nginep silahkan. Kadang misalkan langsung pulang nggak apa-apa. Oke Om, kita geser. Siap, mangga. Oh, kita ke depan, geser ke Siap, depan. mangga. Mohon maaf ya Om ya. Siap. Sambil diperlihatkan Om duluan Om. Siap. Nih kita geser lagi ke depan. Siap. Nah di depan saya ada tulisan yang agak ini Om, mencolok gitu ya. Nih bisa dijelaskan di sini Om, ada tulisan nih. Oh iya, sebelah mana? Ini maksud dan tujuannya apa ini? Ada tulisan nih di depan nih. Iya. Nah ini boleh dijelaskan nih. Oke. Universitas Dukun Internasional Nusantara. Ya boleh Supaya dijelaskan. di sini, dukun di sini supaya itu duduk tekun. Oh maksudnya itu. Nah, duduk tekun. Kan Iya. dukun itu duduk bukan kamu, bukan Anda, hanya Allah yang Maha. Oh. Jadi belajar kita duduk tekun, bermunajat kepada Allah yang Maha. Iya. Jadi universitas kan tempat pembelajaran Iya. internasional. Maaf, yang datang ke sini kadang ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Oh segala agama Iya. datang ke sini. Iya, alhamdulillah. Kadang ada pendeta, Oh. kadang ada bante atau apa dari biksu gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kan kebersamaan. Iya. Falsafah negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi itu satu tujuan. Oh. Nah, jadi Iya. intinya gini, kita makan sama. Iya. Jadi hablum minanas, hubungan dengan manusia. Jangan sampai hablum minallah dikejar, hablum minanas dilupakan, jangan sampai. Ya falsafah negara kita Iya. tadi kan begitu luar biasa. Iya. Bhinneka Tunggal Ika, Ika. berbeda-beda tetapi satu tujuan. Keyakinan silahkan, kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Ya, yang penting gimana caranya. Sebetulnya seluruh ajaran mengajarkan tentang kebaikan dan tentang kasih sayang. Oh. Jadi Iya. supaya di sini maksud dari Universitas Dukun Internasional Nusantara supaya kita itu menyeluruh. Ya, jangan terbatas karena golongan, jangan sampai. Justru leluhur kita mengajarkan tadi kebinekaan. Ya contoh saya dengan saudara kan beda alur ceritanya, Iya, ya toh? iya. Masing-masing Allah kasih kelebihan, masing-masing Allah kasih kekurangan. Dari kelebihannya saling berbagi, dari kekurangan saling menutupi gitu. Iya, jadi ada keseimbangan gitu ya. Nah, iya, makanya dari kebinekaan tadi Iya. berbeda-beda tetapi satu tujuan kita kan sama. Iya. Beda alur ceritanya tapi tujuannya sama, yaitu mengharapkan rahmat serta ridho Allah. Itu yang kita Iya, cari. iya. Supaya tertanam kebaikan dan kasih sayang, intinya itu. Iya. Oke, saya juga ini agak tertarik juga Iya. tentang kehidupan Om Hilman nih. Iya. Sebelum membuat pesanggrahan apa namanya lupa? Pasanggrahan Keramat Surya Alam. Surya Alam. Nah ini kok ada kata keramatnya? Emang biar apa Pak? Karamat itu berarti kerahmatan. Karahmatan. Iya. Oh. Kan justru ayatnya alhamdulillahirabbil alamin berarti alhamdulillah kan segala puji. Iya. Sadayana puji gaungan Allah pitek tongok walang tagarok peti gogodongan tunggal makhlukna Allah. Oh. Ya, makanya supaya kita itu menyatu dengan alam, Allah menakdirkan kita sebagai khalifah supaya timbul jiwa kekhalifahannya atau jiwa pemimpinnya. Jadi merdekakan dulu hati kita, jangan sampai dijajah oleh pengaruh seperti dari iblis, dari setan, dari dajjal. Jangan sampai kita dikuasai oleh yang 3 tadi. Soalnya apa? Allah menakdirkan kita kan sebagai khalifah, pemimpin. Yang namanya pemimpin pasti bakal dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, itu. Nah ini terkait perjalanan dari Om Hilman ya. Iya. Sebelum nih, Iya. sebelum membuat pesanggrahan ini, Iya. perjalanan spiritual dulunya gimana Om? Lelaku atau pengembara, Pengembara. atau mana ya? Nah itu berapa tahun mengembara itu? 5 Om? tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kemana alhamdulillah. aja itu selama mengembara 5 Dari tahun? sini ke ujung Kulon sampai ke Sangiang Sirah, balik lagi ke Munjul, terus sampai ke Madura, Sepudi, pulang lagi ke Majalengka. Ya,
Kalau dari muter wilayah Pulau Jawa itu 118 hari atau 4 bulan kurang 2 hari. Terus yang lainnya kan hanya lewat. Jadi 3 titik. Dari Munjul ke Pamijahan, dari Pamijahan ke Parangkusumo. Oh. Yang lainnya hanya lewat. Gitu. Nah, itu Om, selama melakukan apa ya, perjalanan menjadi musyafir atau Iya. melakukan ini apa namanya, perjalanan spiritual itu, yang paling berkesan itu singgah di mana Om waktu itu? Ya alhamdulillah, ya dulu paling berkesan ya 3 titik. Di Munjul tempat kelahiran saya, di Pamijahan tempat pertama saya belajar ngaji diri. Ya, ngaji diri kan bahasa Sunda, ngaji diri itu ngahijikeun diri. Diri itu 4 unsur yang berada di luar tubuh seperti api, angin, air, tanah, itulah diri kita yang sesungguhnya. Nah, terus pindah ke Parangkusumo. Itu di mana Om? Parangkusumo juga berkesan. Parang kan pedang. Pedang itu kan ageman, pegangan kita antara hati, ucapan dan perilaku. Kalau di Parangkusumo ngaji rasanya. Makanya di sana berkesannya jadi pepatah leluhurnya. Ojo rumongso iso tapi sing duwe rasa rumongso. Jangan merasa bisa tapi harus bisa merasakan itu. Nah, Gitu. itu maknanya itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan perjalanan ya selama 5 tahun nih, Iya. Om Hilman langsung bikin pesanggrahan atau Ya enggak, waktu Enggak. awal mah kan adaptasi dulu. adaptasi dulu? Ya, pertama kita kan dari umum, nggak umum. Nggak umumnya Iya. gimana? Ketika lelaku kan makan dari tong sampah, rokok puntung, atau tegesan bahasa Jawanya. Ya. Jalan nggak tentu arah tujuan. Ya, terus maka ya itu alhamdulillah di sana justru banyak hikmat, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Berarti yang selama ini kadang maaf, ya Iya. yang penting hina di hadapan manusia asalkan mulia di hadapan Allah, kotor di hadapan manusia asalkan suci di hadapan Allah. Tujuan kita kan bukan makhluk tapi Allah yang maha menciptakan makhluk. Siap-siap Om. Nah, kita boleh lihat Om ke silakan. dalamnya. Aman. Oke Om duluan Om. Nah teman-teman, setelah ngobrol panjang lebar, saya penasaran dengan suasana di pesanggrahan Keramat Surya Alam ini. Nah ini dapur Om. Iya, ini dapur. Ini dapur. Ya, dapur. Alhamdulillah. Pernak-pernik barangkali ada yang mau ngopi di sini. Alhamdulillah. Gitu. Kalau di sini dari kita untuk kita. Oh. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Oh ya. Nah kalau ini apa Om? Ini ruangan apa ini? Ini di sini kadang doa bersama, ya toh, di sini Iya. kadang doa bersama, kadang pengobatan di sini juga. Oh di sini tuh. Iya. Oke, kita sambil duduk nih. Iya, maaf silahkan. Ini Om, saya tuh Iya. sangat menarik nih di depan kita ya. Ada 2 payung, Iya. di tengahnya ada semacam poster ya. Iya. Ada juga tasbih besar, Iya. juga ada foto Insinyur Soekarno, presiden kita pertama, proklamator. Iya. Ini bisa dijelaskan Om simbol-simbol dan foto-foto ini Om? Pertama payung dulu. Iya. Simbolnya kuning ya. Iya. Kuning itu kan simbol dunia. Iya. Berarti ketika kita menjalani hidup di dunia ini kan ada 2. Amar ma'ruf nahi munkar. Turuti perintah dari Allah, jauhi dari larangan dari Allah. Terus ada 3 kan simbol payung 3 susun. Berarti jagalah antara hati, ucapan dan perilaku. Adapun tadi ada foto Bung, saya terkesan atau berkesan itu ketika beliau punya sumpah. Sumpah beliau ketika sebelum menjadi presiden. Itu Tri Satya Boga. 1. Indonesia harus merdeka, rakyat adil, makmur, totok, tentrem, karto raharjo. 2. Indonesia harus jadi negeri adidaya dikuasa, dunia harus mengakuinya. 3. Punya langkah konkret dan proaktif dalam segi segala suasana. Berarti kita menjalani kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merdekakan dulu hati kita. Hati itu kan pemimpin. Jangan sampai hati ini dijajah oleh pikiran. Kalau hati udah dijajah pikiran, oh bahaya. Timbulnya aduga ngadigu-ngadiguno, iri, dengki, dendam, you know. Justru alhamdulillah itu yang pertama. Jadi 1, Indonesia harus merdeka, rakyat adil, makmur, totok, tentrem, karto raharjo. Berarti merdekakan dulu hati kita, jangan sampai dijajah oleh pengaruh. Yang kedua, Indonesia harus jadi negeri adidaya dikuasa, dunia harus mengakuinya. Yang maksud dari itu supaya kita itu timbulkan jiwa pemimpin, timbulkan jiwa patriotnya. Soalnya apa? Allah menakdirkan kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Jadi jangan sampai kita ini sebagai pemimpin tapi kita ditunggangi oleh makhluk. Maksudnya ke sana. Terus yang ketiga, punya langkah konkret dan proaktif dalam segi segala suasana. Berarti ketika lagi apa, lagi di mana, usahakan
langkah kita, gerak kita, ucapan kita berguna dan bermanfaat buat yang lainnya. Itu penjabarannya. Jadi ada foto Bung Karno, Insinyur Soekarno ini bukan ada kedekatan secara batin gitu. Bukan. Justru ya gimana ya, secara langsung tadi ya itu tadi saya teringat dengan sumpahnya beliau ketika sebelum menjadi presiden. Oh, seperti itu ya. Nah, itu ada tulisannya Pesanggerahan Keramat Surya Alam. Iya. Nah, kalau ini mah Pendopo Agung Surya Alam. Nah, Pendopo Agung Surya Alam itu simbolis ya pendidikan orang profesional. Jadi pendopo itu pendidikan orang profesional. Jadi di sini kita belajar jadilah diri sendiri. Jangan sampai jadi orang yang lain gitu. Soalnya di dalam Fatihah ayat yang terakhir, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang tersesat. Justru di sini kita belajar jadilah diri sendiri. Jadilah seorang pelopor, jadilah seorang proklamator. Jangan pengekor, tuturut munding orang Sunda bilang, rugi. Soalnya apa, kan pertanggungjawaban masing-masing. Tadi kan sejak awal kan udah dibuka, kita kan punya alur cerita masing-masing, alokasi kelebihan masing-masing. Kita gali potensi diri kita yang Allah berikan kepada kita, supaya belajar mandiri ya, supaya ketimbul kesejatiannya gitu. Nah, ini kembali lagi ke ini ya, pertanyaan terkait Om Hilman kan sering kedatangan banyak orang dari Nusantara ini. Iya. Mereka ke sini datang untuk berobat gitu. Iya. Nah, ini yang diterapi atau diobati sama Om Hilman itu penyakit apa saja, Om? Ya, rupa-rupa. Salah satunya yang maaf kena santet, kena teluh, kena guna-guna. Gitu ya. Yang kita belajar hanya Allah yang maha menyembuhkan, bukan saya. Maaf, saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Itu pasien yang kena guna-guna, kena santet tuh diobati atau diterapi sama Om Hilman ini nginep di sini atau hanya Alhamdulillah kadang langsung pulang. Langsung sembuh sesedia kala, alhamdulillah izin Allah. Gitu. Dengan metode air dan doa. Gitu. Jadi nggak sampai berhari-hari gitu, Om? Enggak, alhamdulillah. Paling 1-2 malam itu pun yang mereka pengen nginep. Kadang langsung pulang dari jauh banget. Nah, itu kan secara non medis ya penyakitnya. Kalau ini, Om, kayak penyakit medisnya gitu, di sini bisa diterapi kah? Paling yang misalkan pinggang kejepit, ya yang saraf kejepit itu insya Allah sedikit-sedikit saya belajar. Iya. Tapi lebih banyak yang kesini tuh yang non medis. Non medis. Siap Om. Nah, saya boleh lihat Om juga. Silakan. Ini punya ini ya. Udah dapat paklaringnya ya, Om ya? Iya. Nah, jadi ini udah ada paklaringnya, Om. Bisa dijelaskan, Om, paklaringnya, Om? Ini kan dari kejaksaan, alhamdulillah. Dari kelurahan, dari kejaksaan udah ada resmi, alhamdulillah. Udah alhamdulillah tuh berarti legal, resmi, alhamdulillah. Coba saya lihat kan, Om. Iya. Ini udah legal nih ya. Iya. Dari Kejaksaan Negeri Majalengka. Iya, alhamdulillah. Pengobatan tradisional ya, Om ya? Iya. Kalau ini apa, Om, yang di bawah, Om? Ini simbolis, ini tentang ajaran leluhur. Oh, ini tuh tentang jiwa Sunda. Jadi di sini Nur Singagihwa. Jadi maksudnya Singagihwa itu singa hiji antara jasmani dan rohani kita. Jangan sampai terpisah. Terus Buana Gihwa berarti apa yang diucapkan harus dilaksanakan. Ya, terus Pancagihwa penyatuan. Tadabur menyatu dengan alam. Terus Garuda Gihwa seperti Al-Qur'an berjalan. Nah, ini ajaran leluhur gitu loh. Terus yang kelima Puragabasa, timbul ya perbuatan yang baik. Terus yang keenam Ungkarabasa, timbul rasa atau hati yang baik gitu. Terus Nur Tangarabasa, timbul ya itu tadi Nabi kan menyontohkan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Yang kedelapan Ugabasa, timbul aturan yang baik. Yang kesembilan Warugabasa, timbul kepribadian yang baik. Terus yang 10 jiwa Sunda. Berarti di dalam diri ini di hiji wadahnya susun dunia akhirat. Nah itu. Tanggung biasanya pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Indonesia. Nah ini, Om, ini juga ada tasbih yang besar banget nih. Nah ini simbol tadi sila yang kedua, kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sedikit-sedikit belajar moral, belajar etika atau adabul adab. Soalnya apa, ilmu tanpa adab biadab hasilnya. Wah, bener juga ya. Nah, itu simbolis ini semua. Simbolis semua ya. Iya. Mulai dari payung juga ya. Iya. Jadi ini bukan kerajaan kecil, bukan, Om? Bukan. Di sini mah tempat sharing, tempat silaturahmi ya. Saya juga di sini kan ini sebetulnya tanah pemerintah gitu. Di sini saya juga
seolah ikut juga numpang gitu. Nah Om, ini saya melihat banyak tulisan nih. Nah. Apa Om coret-coret di sini gitu, menuangkan isi hati melalui Iya. papan Itu gimana kan Om? simbolnya Tasikmalaya. Iya. Ya, nama kota kan Tasikmalaya. Itu kan mengingatkan kita Iya. supaya di dalam menjalani kehidupan itu tatanan akhlak sampurna, ikhlas kalakuan, manusia lampah mulia. Itu maksudnya. Maksudnya, Iya. iya. Kalau sana apa Om itu? Nah, itu itu mah nggak Wah, iya nggak ngaruh. Nggak, itu mah kan Oke. saat surat. Kita muter-muter lagi Om. Oke, siap. Masih penasaran sama yang belakang, ada apa di belakang Om? Mangga. Nih kita lihat belakangnya. Ada apa kira-kira di belakang? Di sini tuh. Ini kebun jambu semua ya Om ya, campur ini. Nah, ke belakangnya ada sumur. Ada sumur. Oh, jadi sumurnya sumur lama ya? Iya, sumur. Masih Masih manual. manual. Karena untuk penerangan ini apa Om di sini? Ini tenaga surya. Tenaga surya. Oh, itu ya. Yang Tenaga di surya. asbes itu tenaga suryanya. Surya. Kalau airnya di sini dalam nggak Om? 5 meter. 5 meter. 5 meter. Tuh. Oh, lumayan ya. Cukup dalam juga karena ini pinggir sungai ya. Iya. Ini resapan dari sungai bukan Om? Iya, bisa dibilang resapan juga dari sungai. Iya. Wah, ternyata luar biasa banget. Saya dapat pelajaran berharga dari Om Hilman terkait kehidupan, terkait perjalanan hidup Iya. selama ini ya. Dan banyak sekali makna-makna dari tulisan-tulisan yang Om Hilman tulis di sini. Nih. Oke Om, kita kesana lagi Oke, biar kita siap. menikmati suasana Iya. sungai lagi sambil Om Hilman menikmati secangkir kopi. Nah, jadi disuguhkan pemandangan sungai Cijurai. Nah, Kalau itunya pegunungan apa Om? Gunung Panten Paralayang. Gunung Panten Paralayang. Paralayang. Oke, karena Silakan diminum kopinya, silakan. ya siap Om. Teman-teman, karena durasi udah cukup nih, cukup panjang lebar banget ngobrol sama Om Hilman ya, yang ternyata punya perjalanan yang luar biasa banget sampai bisa mendirikan pesanggrahan Keramat Surya Alam ini. Dan Om Hilman ternyata punya kelebihan bisa mengobati secara alternatifnya, yaitu yang punya penyakit non medis dan juga medis. Nah, ini untuk alamatnya sendiri Om bisa dijelaskan itu di mana? Di Munjul RT 3 RW 3, Kelurahan Munjul RT 3 RW 3, Kecamatan Majalengka dan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kalau akses untuk menuju ke sini bisa mobil kah Om? Bisa. Bisa. Tapi jalannya ya itu agak becek, agak rusak gitu. Soalnya apa? Ya maaf, jauh dari penduduk. Oh, iya. Pokoknya mungkin kalau nanyain Om Hilman di sekitaran Munjul mah udah Insya pada Allah udah pada paham. Insya udah pada Allah, paham. Oh, iya. Oke, teman-teman, seperti itulah kunjungan dan silaturahmi saya ke Om Hilman yang berada di pinggir sungai Cijurai ini. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.